Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Susan pada hari ini di dalam cerita firman Tuhan ibadah Pelnap online. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Kak Susan ingin bercerita tentang seorang gadis kecil. Tetapi sebelum kakak lebih jauh menceritakan siapa gadis kecil itu, maka kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Adik-adik tidak usah baca bersama dengan kakak, setelah firman Tuhan selesai adik-adik bisa baca di rumah. Nah, judul cerita kita pada hari ini adalah Kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan pasti sudah tahu dan pernah mendengar tentang cerita firman Tuhan seorang panglima yang begitu gagah berani, yang sudah banyak memenangkan pertarungan di medan tempur, yaitu namanya adalah Bapak Naaman. Bapak Naaman ini adalah seorang panglima yang begitu dikasihi oleh Raja Aram. Raja Aram begitu mengasihi panglima Naaman ini. Adik-adik, pada saat itu segerombolan dari bangsa Aram membawa satu tawanan gadis kecil. Gadis kecil ini sebagai tawanan dia dibawa dari bangsa Israel dan ditempatkan di tempat kediaman Panglima Naaman. Di sana dia menjadi pelayan dari istri Naaman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya gadis yang masih kecil ini, dia begitu sedih hatinya saat dia menjadi tawanan, saat dia dipisahkan dari orang tuanya, saat dia dipisahkan dari keluarganya. Nah, kakak akan lanjut lagi, kita akan melihat apa yang terjadi dengan gadis ini. Selanjutnya adik-adik, pada satu ketika si gadis kecil ini sedang berbicara dengan istri dari Panglima Naaman. Rupanya adik-adik sekolah minggu, panglima yang gagah itu, Panglima Naaman itu, dia memiliki sakit. Wah, sakitnya apa ya? Sakitnya bukan sakit biasa, tetapi sakit yang pada masa itu mungkin tidak dapat disembuhkan. Oleh tabib yang begitu luar biasa pun sakit itu tidak bisa disembuhkan. Naaman terkena penyakit kusta. Nah, adik-adik bisa lihat di layar, di dalam tubuh Naaman ada bercak-bercak putih. Itulah sakit yang diderita oleh Naaman. Pada satu waktu adik-adik, gadis kecil ini dia berbicara kepada nyonyanya. Dia katakan, "Nyonya, andaikan Bapak Naaman mau bertemu dengan nabi yang ada di bangsa Israel itu, pasti Bapak Naaman akan sembuh dari sakit kustanya." Wah, langsung adik-adik diceritakan kepada Bapak Naaman. Dan saat itu juga Bapak Naaman bertemu dengan Raja Aram. Dia katakan bahwa aku akan pergi ke bangsa Israel. Dan adik-adik tahu, Raja Aram itu menuliskan satu surat untuk dibawa kepada Raja bangsa Israel. Dan akhirnya adik-adik, Bapak Naaman ini dengan pasukannya mereka berangkat ke negeri Israel. Tetapi mereka tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa perak, emas, dan pakaian-pakaian yang bagus. Selanjutnya adik-adik, setibanya di negeri Israel, Bapak Naaman ini langsung menghadap kepada Raja bangsa Israel. Lalu diberikannya surat itu kepada Raja bangsa Israel. Dan dibuka oleh Raja bangsa Israel. Tetapi pada saat Raja itu membaca surat yang dikirimkan oleh Raja Aram itu,
Wah, dia mengoyakkan pakaiannya. Dia katakan, aku inikah Tuhan sehingga aku dapat menyembuhkan dan membangkitkan. Wah, adik-adik sekolah minggu, raja bangsa Israel ini marah sekali. Raja ini berpikir bahwa Raja Aram menuliskan surat di dalam suratnya supaya raja bangsa Israel ini dia dapat menyembuhkan Panglima Naaman. Lalu raja bangsa Israel mukanya terlihat marah sampai dia mengoyakkan pakaiannya. Tapi pada saat itu adik-adik, terdengarlah berita ini oleh Nabi Elisa. Dikatakan oleh Nabi Elisa kepada raja, "Raja, mengapa tidak kau katakan kepadaku? Kenapa engkau tidak mengatakan kepada Bapak Naaman itu bahwa ada nabi di bangsa Israel ini?" Lalu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya Bapak Naaman pergi menuju ke rumah Nabi Elisa. Bapak Naaman beserta seluruh pasukan yang mereka berangkat ke rumah Nabi Elisa. Tetapi tidak sampai di situ adik-adik. Ada kekecewaan lagi yang dialami oleh Bapak Naaman ini. Sampai di depan rumah, Bapak Naaman ini tidak disambut oleh Nabi Elisa. Wah, disambut sama siapa Kak Susan? Disambut oleh pelayan Nabi Elisa. Wah, sudah jauh-jauh yang menyambut bukan Nabi Elisa, tetapi pelayannya. Lalu pelayan Nabi Elisa ini dia katakan, "Bapak Naaman, aku diberikan pesan untuk menyampaikan kepada Bapak oleh Nabi Elisa bahwa," adik-adik bisa lihat gambarnya ya, "Bapak disuruh pergi mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, adik-adik, Bapak Naaman mukanya langsung. Bapak Naaman katakan, di sungai Yordan, bukankah di Damsyik ini ada beberapa sungai yang airnya jauh lebih bersih dari sungai Yordan? Tetapi adik-adik, walaupun hatinya begitu marah, hatinya begitu tidak baik sekali saat itu, Bapak Naaman pergi juga. Di dalam perjalanan dia terus kesal sekali hatinya. Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan yang begitu kotor, yang begitu tidak baik airnya? Tetapi adik-adik, Bapak Naaman ini mempunyai pegawai-pegawainya yang begitu luar biasa. Pegawai-pegawainya ini dia membujuk Bapak Naaman. Ayolah Bapak Naaman. Bapak hanya disuruh mandi saja, bukan untuk berbuat yang lain. Mau kan ya Pak ya, biar Bapak sembuh dari sakit kustanya. Adik-adik, akhirnya Bapak Naaman, dia pergi juga. Dia pergi menuju sungai Yordan. Dan dia membenamkan dirinya di sana. Sampainya di sungai Yordan dia masuk. Adik-adik bisa melihat gambarnya ya. 1, tidak terjadi apa-apa. 2, 3, aku masih sama. Lagi kata pegawai-pegawainya. 4, 5, 6, masih sama. Dan yang terakhir, ayo Bapak tinggal 1 lagi. Yang ke-7 saat dia bangkit dari air, wah, aku sembuh dari sakitku. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kulit dari Bapak Naaman menyerupai seorang anak. Begitu bagus, begitu luar biasa. Dan setelah itu, setelah kesembuhan itu terjadi, Bapak Naaman beserta pasukannya mereka menuju ke rumah Nabi Elisa. Dan di sana dikatakan bahwa benar di muka bumi ini tidak ada Allah seperti Allahnya bangsa Israel. Puji Tuhan adik-adik. Nah, pada hari ini yang kakak mau tekankan kepada kita semua,
Bapak Naaman tidak akan sembuh dari sakit kustanya bila tidak ada solusi dari gadis kecil yang menjadi tawanan di dalam rumahnya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kakak mau katakan pada hari ini, adik-adik harus menjadi adik-adik sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan. Walaupun saat ini menghadapi pandemi seperti ini, mungkin adik-adik belum sekolah, mungkin ada yang orang tuanya dirumahkan, mungkin banyak hal yang terjadi, tetapi adik-adik tetap harus kuat, tetap harus beriman. Berdoanya harus lebih kuat lagi, memuji Tuhannya harus lebih sungguh-sungguh lagi, menyembah Tuhannya harus lebih luar biasa lagi. Maka adik-adik akan melihat ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Dan selanjutnya adik-adik, lewat cerita ini, Kak Susan mau katakan kepada kita semua bahwa walaupun adik-adik masih kecil, masih adik-adik sekolah minggu, jangan takut untuk bercerita tentang kasih Tuhan. Jangan pernah takut untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menolong. Baik di sekolah, dimanapun adik-adik berada, katakan bahwa Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Nilai saya bagus, rapot saya bagus, saya bisa seperti saat ini semua karena Tuhan. Karena adik-adik dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Filipi, bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi, pada pagi hari ini demikianlah firman Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap beriman di dalam Tuhan, tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena apapun Tuhan sanggup melakukan bagi setiap adik-adik sekolah minggu yang selalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita akhiri dengan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadikan kami anak-anak yang tetap kuat di dalam Tuhan, yang terus menceritakan tentang kebesaran dan kuasa Tuhan, agar hidup kami terus di dalam Tuhan, agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu, biarlah tetap di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin.